Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang geografi sosial, yaitu tentang geografi ekonomi industri, kemudian perdagangan, pelayanan, transportasi, dan komunikasi. Di sini kelompok 4 ada 5 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Faikotul Hima, kemudian ada Mas Turoh, Muslihatin, Maratus, dan Novanda Bayu Saputra. Langsung saja. Baik, saya akan menjelaskan tentang geografi ekonomi industri. Nah, menurut Irfan Hajam, geografi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari variasi berbagai lingkungan permukaan bumi dan kegiatan manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi di berbagai bentuk sistem wilayah dan daerah. Dan menurut Nursid, menjelaskan bahwa geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur keuangan aktivitas ekonomi, dan titik berat studinya adalah aspek keuangan struktur ekonomi manusia yang termasuk ke dalamnya yaitu bidang pertanian, bidang industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, dan geografi industri sendiri adalah semua kegiatan atau usaha yang dilakukan pada tempat tertentu untuk mengubah bentuk barang atau bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang yang jadi atau ready atau memiliki nilai jual yang lebih, seperti itu. Kemudian dari kajian geografi, industri merupakan suatu sistem perpaduan subsistem fisis dengan subsistem manusia, yaitu ada 2 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri, yaitu seperti komponen-komponen lahan mentah atau bahan baku, di mana bahan baku itu bisa kita dapatkan, kemudian ada sumber daya alam, energi, ada iklim, dan segala proses alamiah. Kemudian yang kedua yaitu subsistem manusia, dan subsistem manusia itu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri meliputi komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, keadaan politik, keadaan pemerintah, transportasi dan komunikasi, kemudian ada konsumen dan pasar tentunya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, di sini ada klasifikasi industri. Yang pertama yaitu berdasarkan tenaga kerja. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja di sini ada 4. Yang pertama yaitu industri besar, yaitu suatu industri yang memiliki tenaga kerja atau pekerja dari 100 orang atau lebih. Contohnya seperti industri mobil. Kemudian industri sedang mempunyai pekerja 20-99 orang. Contohnya yaitu industri keramik. Kemudian industri kecil yaitu mempunyai pekerja 5-19 orang. Contohnya yaitu industri batu bata, dan yang terakhir yaitu industri rumah tangga. Industri yaitu kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja 1-4 orang. Contohnya industri tahu dan tempe. Kemudian berdasarkan bahan mentah yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu industri pertanian. Artinya industri ini mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Contohnya seperti industri gula, kan bahan mentahnya itu dari tebu sendiri. Kemudian industri pertambangan, yaitu mengolah bahan mentah yang berasal dari pertambangan, seperti contohnya yaitu industri BBM. Kemudian yang terakhir yaitu industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan. Contohnya yaitu industri seni dan hiburan, seperti itu. Jasa juga. Kemudian berdasarkan bahan bakunya ada 3, yaitu industri ekstraktif, yaitu bahan bakunya langsung
dari alam. Contohnya industri hasil pertanian. Kemudian industri non-ekstraktif, yaitu mengelola lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Contohnya yaitu industri kain. Kemudian yaitu industri fasilitatif, yaitu menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Seperti contohnya yaitu industri pariwisata. Selanjutnya yang terakhir yaitu berdasarkan produksi yang dihasilkan, yaitu ada industri primer. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Contohnya industri makanan dan minuman. Kemudian ada industri sekunder yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Contohnya industri pemintalan benang. Dan yang terakhir yaitu industri tersier berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat seperti industri angkutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi antara lain yang pertama yaitu bahan baku. Jelas sekali bahan baku itu sangat mempengaruhi sebuah industri. Kemudian modal dan juga ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini membutuhkannya itu bukan dilihat dari kuantitasnya saja banyaknya tenaga kerja, tapi kualitas tenaga kerja itu sendiri. Karena jika kualitas tenaga kerja itu rendah atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pastinya hasil industri atau produksi yang kita hasilkan akan mengecewakan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran. Teknik pemasaran itu sangat berpengaruh sekali pada kegiatan industri. Kemudian ada transportasi, yang mana peranan transportasi ini sangat erat kaitannya dengan sarana untuk pengangkutan, baik itu pengangkutan dari bahan mentah atau bahan bakunya, ataupun pengangkutan dari hasil produksi kita kepada konsumen atau pemasaran. Yang terakhir yaitu sumber energi, dapat berwujud dan berbentuk seperti bahan bakar, kemudian batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Monggo dipersilakan Saudari Mas Turo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang geografi perdagangan. Sebenarnya pengertian perdagangan di sini yaitu interaksi antar negara dalam bentuk membeli dan menjual barang dan jasa atas dasar kesepakatan bersama. Di dalam geografi perdagangan ini ada faktor-faktor yang terjadi, yaitu yang pertama keberadaan pasar bebas. Keberadaan pasar bebas di sini diperlukan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara yang lain. Yang kedua yaitu perbedaan dari kondisi geografis. Seperti contohnya rempah-rempah sekali di daerah tropis seperti Indonesia telah menjadikan pemasok terbesar dari rempah-rempah di berbagai negara barat. Yang ketiga yaitu meningkatkan perkembangan teknologi dan informasi. Komunikasi sekarang itu berjalan melalui internet, pada teknologi informasi, sehingga masyarakat tidak lagi perlu bertatap muka. Selanjutnya yaitu perbedaan teknologi. Tidak hanya perbedaan dalam sumber daya alam, tetapi
perbedaan sumber daya alam manusia juga dapat menyebabkan perbedaan dalam kapasitas dalam hal teknologi, yang menyebabkan keadaan yang dapat menghasilkan bahan baku untuk ekspor ke negara-negara lain untuk memproses dan kembali diimpor ke negara yang lain dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya itu menurunkan biaya. Di dalam perdagangan dianggap untuk menghasilkan pasar yang lebih luas dan mendapatkan lebih dari jika hanya produk di satu negara, sementara skala besar pasti bisa menghemat biaya produksi. Selanjutnya juga ada manfaat perdagangan. Yang pertama yaitu dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat memproduksi sendiri. Karena perbedaan sumber daya alam, kapasitas sumber daya alam manusia itu teknologi. Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk meningkatkan keuntungan spesialisasi. Yang ketiga, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, meningkatkan ekspor mata uang dan investasi dapat menciptakan kerja di negara. Selanjutnya, sebuah persahabatan dengan negara-negara lain dan meningkatkan distribusi sumber daya alam suatu negara. Dan di sini juga ada jenis perdagangan. Yang pertama yaitu ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah bentuk perdagangan internasional seribuan. Ada dua cara untuk melakukan ekspor, yaitu ekspor reguler dan ekspor non-reguler. Kedua, barter. Pertukaran barang-barang yang masih umum dalam perdagangan. Selanjutnya itu konsinyasi, yaitu dijual melalui jalur konsinyasi di pasar. Hal lebih menunggu adanya pembeli. Biasanya penjual melalui perdagangan di pasar terbuka atau pertukaran melalui lelang. Selanjutnya itu bagi ditawarkan adalah jenis-jenis yang dilakukan melalui perjanjian perdagangan dengan negara-negara yang lain dan lintas perbatasan. Perdagangan dari kedua negara dengan dekat satu sama lain untuk memfasilitasikan penduduk setiap transaksi. Misalnya dagangan antara Indonesia dan Malaysia atau Indonesia bekerjasama dengan perdagangan Australia. Selanjutnya itu perdagangan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Muslihatin tentang geografi pelayanan. Mbak Muslihatin. Baik, saya di sini akan menjelaskan. Geografi pelayanan ialah kegiatan tidak terwujudnya yang dapat dirasakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang menimbulkan kepuasan berdasarkan perbandingan antara persepsi dan harapan mereka dan tidak mengakibatkan kepentingan apapun. Dan berikut kriteria pelayanan convenience, dependability, dan personalitian, dan prinsip quality dan reputasi
reputation, dan safety dan speed. Reputasi yaitu reputasi yang baik atau nama baik penyediaan pelayanan dalam masyarakat akan menentukan pilihan konsumen dalam memilih layanan. Dan safety adalah keamanan dan keselamatan merupakan hal yang menjadi pertimbangan utama antara konsumen. Sedangkan speed yaitu diperlukan untuk menunggu layanan tersebut. Dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Novanda dan Maratus. Dipersilahkan. Novanda dulu. Oke, di sini saya menjelaskan tentang geografi transportasi. Geografi adalah cabang dari geografi ekonomi yang mempelajari tentang pergerakan-pergerakan baik itu manusia, barang, jasa yang terjadi dalam suatu ruang permukaan bumi. Geografi transportasi juga mempelajari tentang sarana dan prasarana yang digunakan selama transport dalam ruang tersebut seperti jalan, rel, mobil, kereta, pesawat, kapal laut, dan lainnya. Kemudian ada beberapa manfaat dari mempelajari geografi di bidang transportasi. Yang pertama yaitu ditemukannya akses yang dapat menjangkau daerah terpencil. Kemudian yang kedua adalah adanya jalur perdagangan tertentu. Misalnya seperti perdagangan dalam masa kolonial, sewaktu Belanda menjajah Indonesia yang menjajah rempah-rempahnya itu perdagangan lewat laut, jalur laut. Kemudian yang ketiga adalah terbukanya suatu daerah sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang keempat adalah hubungan antar daerah semakin erat. Yang keempat ini manfaat terakhir dari mempelajari geografi di bidang transportasi. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Maratus, yang akan menjelaskan tentang geografi komunikasi. Baik, terima kasih. Saya dipersilakan menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Novanda. Saya di sini akan menjelaskan tentang geografi komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri hakikatnya adalah proses pernyataan antara manusia yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Ilmu komunikasi dipelajari dalam geografi komunikasi mengingat bahwa yang dipentingkan dalam geografi komunikasi adalah ruang tempat terjadinya komunikasi, analisis lokasional, aliran atau tempat transmisi informasi atau pesan, kuantitas dan kualitas aliran informasi antar ruang, distribusi fasilitas media komunikasi dan efek media massa terhadap tingkah laku perubahan. Geografi komunikasi adalah dari geografi sosial dari gejala aliran atau pengarahan pergerakan massa fisikal atau tindak yang tidak terbentuk benda yang berupa ide atau gagasan, informasi dan atau data dan sejenisnya dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media tertentu dengan pendekatan ruangan, ke lingkungan atau ekologi dan kompleks wilayah. Nah, adapun manfaat dari geografi komunikasi ini dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu satu, pengembangan wilayah, yang kedua, penentuan lokasi fasilitas umum, yang ketiga, pertimbangan dalam perumusan kebijakan kependudukan, yang keempat, penentuan lokasi pusat-pusat bisnis, yang kelima, penyebaran informasi resmi, yang
Keenam, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan negara. Yang ketujuh, pendidikan politik dan kewarganegaraan. Kedelapan, penyelesaian konflik-konflik sosial. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari geografi ekonomi sendiri. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa pembagian jobdesk. Thanks for watching, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video Tadris IPS selanjutnya.